Ya, shalom semuanya. Ya, apa kabar? Baik, sehat? Amin. Ya, kita sudah masuk ke bulan Juli ya Bapak Ibu ya, saudara-saudaraku di dalam Tuhan. Di musim yang baru, 6 bulan telah berlalu tetapi kita masuk dalam bulan Juli ini di musim yang baru, semester kedua. Saya percaya Tuhan akan memberikan hal-hal yang lebih besar dan hal-hal yang lebih indah buat kita. Amin. Amin. Oke, haleluya. Hari ini kita temanya seperti yang Bapak Ibu, saudara-saudari telah baca di depan. Temanya adalah arti dari iman. Kita baca bersama-sama. Arti dari iman. Ya. Arti dari iman, hidup oleh iman. Oke, tema Juli di tahun Juli tahun 2024 ini, dan di minggu ini arti dari iman. Pada saat mendengar kata iman, kira-kira Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sedang beriman apakah? Sedang berharap apakah? Nggak usah dijawab, masing-masing. Dalam hati Tuhan, ini, gitu ya. Amin. Ya. Kita buka slide berikutnya. Dikatakan di sini, kita baca yuk bersama-sama. Ya. Allah telah menyediakan segala berkat yang diperlukan manusia di dalam kerajaan sorga. Mari kita buka firman Tuhan dari Efesus 1 ayat 3, saudaraku di dalam Tuhan. Efesus 1 ayat 3. Untuk menghormati kebenaran firman Tuhan, untuk menghormati firman Tuhan, saya mengajak saudara-saudaraku dalam Tuhan untuk kita bangkit berdiri. Efesus 1 ayat 3. 3, 2, 1. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Amin. Saya akan bacakan sekali lagi, dikatakan dalam Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Saudaraku di dalam Tuhan, firman Tuhan ini luar biasa. Dikatakan artinya adalah bahwa Allah Bapa telah menggenapi penuh bahwa setiap orang percaya kepada Yesus akan menikmati apa saja yang tersedia di dalam kerajaan surga. Jadi ini adalah garansi penuh kepada orang-orang percaya bahwa setiap anak-anak Tuhan, orang-orang percaya mendapatkan garansi penuh untuk menikmati apa yang tersedia di dalam kerajaan surga. Namun pertanyaannya, dan kalau kita mau jujur juga, kita lihat sebagian dari anak-anak Tuhan atau kita lihat ya dengan kenyataan yang ada, sering yang kita temui berbanding terbalik atau kelihatannya masih semu, benar nggak ya? Semu dengan janji firman Tuhan, ya kan? Tuhan janji firman-Mu seperti ini, tapi firman-Mu seperti ini, dan yang saya janji firman-Mu seperti ini, tapi kenyataannya kok sepertinya belum terlihat apa-apa, kok biasa-biasa aja. Kalau mau jujur, benar nggak Bapak Ibu, Saudaraku? Ayat firman ini mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ini adalah sebuah garansi penuh yang Allah Bapa berikan kepada kita sebagai anak Tuhan yang percaya kepada Yesus. Namun dalam kenyataannya seringkali yang kita lihat berbanding terbalik atau kelihatan semu dengan apa yang firman Tuhan, yang janji firman Tuhan katakan. Sehingga enggak semua anak-anak Tuhan dapat menerima dan menikmati janji berkat Tuhan. Ya kan? Enggak semuanya gitu kan ya. Nah, oleh karena itu di dalam saya mempersiapkan ini, saya mendapatkan sesuatu yang memberkati, yaitu bahwa sesungguhnya untuk kita mendapatkan apa yang Yesus Bapa garansikan penuh, karena Alkitab firman Tuhan katakan Dia menggaransi penuh
Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus mendownloadnya. Apa yang ada di surga, turun ke bumi, ke alam nyata, dan saudara dan saya terima. Katakan amin. Ya kan? Kita perlu mendownloadnya. Katakan, saya perlu mendownloadnya. Amin. Ya kan? Apapun itu yang kita harapkan, kita perlu mendownloadnya. Gimana caranya, ya kan? Kalau ada WA, video, kita ya download. Atau misalnya kita dapat kiriman gambar, kita download. Tapi ini gimana caranya ya? Hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan, arti dari iman. Bagaimana caranya kita mendownload apa yang ada di surga, digenapi dalam kehidupan kita. Karena seperti tadi yang dibilang, kalau secara jujur, kenyataannya banyak anak-anak Tuhan yang belum dapat menerima janji firman Tuhan atau terlihat semu, ya kan? Kita buka slide berikutnya. Dikatakan seperti ini, saudaraku. Permasalahannya, kita baca bersama-sama, masih ada anak Tuhan yang kesulitan untuk menerima dan menikmati mukjizat Allah. Padahal tadi Efesus 1 ayat 3 mengatakan artinya bahwa Allah Bapa menggaransi penuh, katakan menggaransi penuh saya, melalui iman percaya saudara kepada Kristus. Nah, tadi dikatakan kita perlu mendownload. Contoh sederhana sebagai ilustrasi mungkin seperti ini ya saudaraku. Saudara lagi jalan-jalan ke Eropa, ke Amerika, ke Singapura. Oke. Ya kan? Bapak Ibu ini punya banyak duit. Nah, Bapak Ibu pengen beli sesuatu yang disukai, baju kah, celana kah, terserah apa aja. Nggak usah pun beli baju, pengen makan. Bisa nggak sih Bapak Ibu pakai uang rupiah yang Bapak Ibu punya? Uang saya banyak loh, masa nggak percaya? Ini saya mau bayar dengan nilai rupiah. Rupiah 1 juta, 5 juta. Bapak Ibu kasih nilai rupiah, kira-kira itu berlaku nggak di negara yang Bapak Ibu kunjungi? Ke Amerika kah, Singapura kah, kemana aja? Berlaku nggak? Rupiah, iya, nggak berlaku. Demikian sebaliknya, pada saat orang Amerika atau orang di luar negeri datang, mereka membawa dolar. Saya mau beli itu, saya mau beli sate, apa ya, sate taichan, bayar pakai dolar. Berlaku nggak? Enggak ya, harusnya membayarnya pakai rupiah karena berada di negara Indonesia. Nah, demikian kita juga sebagai anak Tuhan, kita perlu mendownload. Sekali lagi, saya perlu mendownload nilai mata uang rupiah, dolar, pound sterling, apapun itu adalah disahkan oleh negara secara hukum, ada legalnya, benar nggak ya? Ya kan? Jadi kalau kita mau pergi ke daerah atau negara, bukan daerah, negara di luar dari negara kita harus pakai mata uang mereka. Demikian juga sebaliknya. Kita harus tukar karena ada alat tukar yang legal. Ya kan? Nah, sebagai kita anak Tuhan, kita pun perlu mendownloadnya. Oke? Kita perlu iman, saudaraku. Mari kita buka slide berikutnya. Tadi saya sudah kasih ilustrasi mengenai kalau kita pergi ke luar negeri. Ya kan? Bapak Ibu yang sudah pernah pergi ke luar negeri, banyak lah di sini ya gitu kan ya. Nah, kemudian ya pasti kan harus menukarnya terlebih dahulu ya kan. Nah, di sini sebagai kita anak-anak Tuhan, bagaimana kita caranya menukarnya, memiliki alat tukar itu yang sah? Kita perlu iman. Katakan, saya perlu iman. Samping kanannya atau kirinya, kita perlu iman ya Bu. Katakan yuk. Tepuk. Kita perlu iman. Ya amin. Ayo kita baca bersama-sama. Iman adalah satu-satunya alat tukar kerajaan sorga. Tadi kalau kita kemanapun ke negara tertentu kita harus tukar dengan mata uang mereka. Demikian juga mereka sebaliknya pada saat ke Indonesia. Nah kita untuk mendownload apa yang ada di sorga, kita dapat nikmati, kita harus mendownloadnya dengan nilai tukar yaitu iman. Kita buka Ibrani 11 ayat 1. Saya percaya ini sudah sangat tidak asing bagi Bapak Ibu, bahkan mungkin sudah hafal. Kita baca bersama-sama yuk. Ibrani 11 ayat 1. 3, 2, 1. Iman adalah dasar
dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita yang sudah hafal boleh tutup matanya sambil taruh tangannya di dada. Yang belum hafal boleh melihat sambil diresapi. Kita baca pelan-pelan ayat firman Tuhan ini. 3, 2, 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apapun yang menjadi iman saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Ya kan? Kalau kita sebagai orang percaya kita tahu itu iman, tapi sesungguhnya di luar sana ada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan pun mereka punya sesuatu yang keyakinan, bahasa sederhananya. Nggak punya apa-apa. Saya kemarin membaca-baca buku, ya sekilas aja sih, nggak baca buku sih, cuman sekilas lah, nggak baca buku. Kalau baca buku kan berarti tebal ya. Ada banyak kesaksian dari orang yang nggak punya apa-apa gitu ya. Yang sekarang ini mungkin kalau saya sebutkan namanya, pasti Bapak Ibu Saudara kenal. Mereka nggak punya apa-apa gitu kan ya. Mungkin pun nol gitu. Tapi mereka bekerja, mereka berusaha. Mereka memperkatakan saya jadi orang sukses, saya jadi orang sukses, saya jadi orang besar, saya jadi orang sukses. Dan one day setelah berapa tahun, sungguh dia menjadi orang sukses dan dia adalah salah satu konglomerat. Itu keyakinan dalam bahasa dunianya, tapi bagi orang percaya itu adalah iman. Saya tidak tahu apa yang menjadi iman saudara, tetapi bawa itu kepada Tuhan, maka tidak ada yang mustahil, Alkitab mengatakannya. Nah, iman adalah satu-satunya alat tukar kerajaan surga. Nah, sebagai alat tukar, bagaimana cara mendownloadnya? Bagaimana kita terkoneksi dengan kerajaan surga, sehingga apa yang ada di surga kita dapat terima dan nikmati? Yaitu dengan cara kita mendengarkan firman Tuhan. Katakan amin. Firman Tuhan dalam Roma 10 ayat 17, mari kita buka. Roma 10 ayat 17. Dikatakan adalah iman timbul, oh ya belum. Kita baca bersama-sama. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Saya sebagai seorang hamba Tuhan ada satu waktu yang mungkin saya sepertinya agak lemah gitu dalam arti konteks tertentu ya. Saya dengarkan firman Tuhan. Saya cari firman Tuhan, saya dengar dari YouTube, karena untuk mau pergi beribadah terbatas waktunya. Saya dengarkan firman Tuhan dan iman saya dibangkitkan. Jadi pada saat kita pergi beribadah, kita minta sama Tuhan, Tuhan berfirman dong, Tuhan berbicara dong, bangkitkan iman saya. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Tuhan berbicaralah kepada saya, Tuhan kuatkanlah saya, sehingga iman saya timbul, sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga apa yang menjadi iman saya dapat terima. Katakan amin saudaraku. Amin. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tapi kalau sering kita mendengar sinetron, hal-hal yang menakutkan, mengkhawatirkan, hal-hal yang mencemaskan, yang ada muncul adalah perasaan curiga. Benar nggak? Perasaan takut, aduh pacar saya gimana ya kan? Atau hal-hal yang lain yang membuat manusia jadi ketakutan, kekhawatiran. Tapi kalau saudara sering dengar firman Tuhan, saudara percaya dimanapun saudara berada, pasangan saudara tetap aman dalam lindungan Tuhan. Katakan amin. Bagi anak-anak muda, apa yang menjadi imanmu? Engkau berdoa buat pasanganmu, Tuhan memberikan yang terbaik buatmu. Jadilah sesuai dengan imanmu, jadilah sesuai dengan iman setiap kita. Katakan amin. Amin saudaraku. Ya, firman Tuhan, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, Roma 10 ayat 17. Nah, dikatakan di sini slide berikutnya saudara. Tuhan, mana suaranya saudara, kita baca bersama-sama. Tuhan bergerak berdasarkan iman, bukan kebutuhan. Katakan amin, katakan bersama-sama. Tuhan bergerak berdasarkan iman, bukan kebutuhan. Sederhananya gini, kalau Tuhan bergerak berdasarkan kebutuhan, akan banyak orang yang menjadi pemalas saudaraku berdasarkan kebutuhan.
dan merasa tidak perlu Tuhan, tidak perlu mencari Tuhan karena berdasarkan kebutuhan. Tuhan, saya perlu ini. Manusia yang satu lagi ngomong, saya perlu ini. Tuhan akan sibuk memenuhi kebutuhan. Tetapi Tuhan bergerak bukan berdasarkan kebutuhan saudara, tapi Tuhan bergerak berdasarkan iman saudara dan iman saya. Katakan amin. Tuhan bergerak berdasarkan iman. Karena kalau berdasarkan kebutuhan, oh iya, Tuhan akan sibuk gitu ya. Kebutuhan, tapi Tuhan melihat adakah iman di dalam kehidupan kita, adakah iman dalam kehidupan anakku ini, dan Tuhan mau kita punya iman. Alkitab mengatakan iman sebesar biji sesawi saja sanggup memindahkan apa saudaraku? Gunung ya, walaupun dalam bahasanya bisa dijabarkan lebih dalam artinya, oke? Jadi Tuhan bergerak berdasarkan iman bukan kebutuhan. Ya kan, kalau kita baca di Alkitab, banyak hal yang terjadi, mukjizat yang terjadi bukan berdasarkan kebutuhan. Tetapi Tuhan mengatakan ada iman di dalamnya. Samping kanan kiri kita katakan, ada iman dalam ibu. Katakan saudaraku, katakan kanan kiri pada pasangannya, ada iman dalam hidupmu, ada iman dalam hidup saya. Amin. Iman, Tuhan bergerak bukan berdasarkan kebutuhan kita. Tapi Tuhan bergerak berdasarkan iman yang saudara dan saya miliki. Amin. Orang sakit di bawah, ya kan? Iman. Demikian juga perempuan yang wanita pendarahan. Asal ku jamah saja jubahnya. Itu iman saudaraku. Asal ku jamah jubahnya. Bukan jubahnya sih, jumbai. Artinya yang paling ujung dari jubahnya. Itu iman saudaraku. Ya kan? Bahkan ada kisah juga yang istilahnya dia bilang, sebutkan saja Tuhan Yesus, nggak pun harus datang ke rumah saya, ya kan? Itu iman, nggak perlu datang Tuhan, tapi dia percaya saat Tuhan berfirman, Tuhan berkata jadilah, amin. Contoh sederhananya, Tuhan Allah menciptakan langit, bumi, dunia beserta segala isinya secara sempurna, ya kan? Itu dengan perkataan. Terima kasih Pak. Itu iman, perkataan. Maka saudara yang sering mendengarkan firman Tuhan, sering memperkatakan firman Tuhan, maka iman kita timbul. Amin. Sering perkatakan firman Tuhan, sering dengar firman Tuhan, maka saudara dan saya akan dibawa untuk melihat hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi Tuhan. Setuju? Tuhan bergerak bukan berdasarkan kebutuhan, tapi Tuhan bergerak berdasarkan iman saudara dan saya. Siapa yang setuju boleh angkat tangan. Ya kan, kalau berdasarkan kebutuhan, banyak kebutuhan manusia, kebutuhan saya sama kebutuhan Bapak beda ya. Kebutuhan saya sama kebutuhan anak muda pasti beda ya. Beda, tapi Tuhan bergerak berdasarkan iman saudara dan saya. Mari kita buka slide berikutnya. Dikatakan, iman, kita baca bersama, adalah dasar hidup orang percaya. Kita buka kembali Ibrani 11 ayat 1 sampai 3. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar dan kita perkataan iman timbul. Ada hal-hal yang luar biasa yang akan Tuhan berikan bagi kehidupan kita dan kita terima. Bukan berdasarkan kebutuhan kita, tapi berdasarkan iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kita. Ibrani 11 ayat 1 sampai 3. Saya mengajak Bapak Ibu, sekali lagi yuk, biar lebih semangat bangkit berdiri. Soalnya udara di luar sejuk ya, di sini juga sejuk. Jadi biar kita ini ya, oke. 3, 2, 1. Iman ada dasar hidup orang percaya. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Silakan duduk Bapak Ibu, amin. Yang kita baca ini Ibrani 11 ayat 3, seperti yang tadi telah saya sampaikan. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Karena iman kita, Allah menciptakan jadilah terang, ya kan?
Bapak Ibu bisa baca nanti di Kejadian tuh, Kejadian 1. Allah berfirman, apakah firman Allah, perkataan Allah itu berbentuk benda, berbentuk sesuatu yang bisa dilihat? Enggak ada. Ya kan? Perkataan, ya kan? Tetapi menjadikan perkataan Allah itu menjadi ada. Dari yang tidak ada menjadi ada dan nyata. Saya ulangi, dari yang tidak ada menjadi ada dan nyata. Sehingga kita melihat alam semesta ini begitu indah dan luar biasa. Kita melihat pegunungan-pegunungan, lautan dan keindahan dari bumi ini, saudaraku. Lewat perkataan Allah, lewat firman Allah. Berarti dahsyat banget perkataan Allah, firman Allah yang saudara dan saya perkatakan. Amin. Saudara itu punya kuasa dalam perkataan. Jadi kalau saudara bilang, itu bisa terjadi. Asal saudara punya iman. Asal saya punya iman. Amin. Karena Alkitab yang mengatakan, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Oleh perkataan Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Oke. Kita buka slide berikutnya, saudaraku. Nah, dikatakan dasar memiliki 3 arti. Kita baca bersama-sama. Dasar memiliki 3 arti. Pertama adalah wadah atau kontainer. Kedua, substansi atau dasar. Ketiga, assurance atau jaminan. Oke, kita baca, kita buka slide berikutnya, kita dengarkan satu persatu. Dan saya berdoa kita sama-sama diberkati dan jadilah sesuai dengan iman kita. Dikatakan wadah atau kontainer. Kita baca bersama saudaraku. Untuk menerima berkat dari sorga, kita harus menyediakan wadahnya. Saudara pengen air. Saudara sediakan gelas doang. Kira-kira air itu hanya bisa buat minum aja ya. Tapi kemudian saudara dalam menyediakan ember, tempat yang lebih besar. Maka air itu bisa buat mandi, bisa buat minum. Benar gak? Ya kan? Wadah atau kontainer. Jadi kalau saudara dan saya, iman itu saudara, pertama-tama saudara harus punya wadahnya, kontainer. Kalau saudara misalnya menyediakan tangan saudara untuk menampung air, apakah airnya dapat tertampung? Enggak ya, keluar aja ya kan. Jadi kalau saudara lagi pengen air, gunakan wadah yang bisa menampung si air itu, ya kan? Saudara pengen makan nasi, saudara mempergunakan apa? Ambil nasi, piring kan, mangkok kan, ada wadahnya. Walaupun mungkin pakai tangan, tapi lucu juga ya kita makan pakai tangan, ambil nasi gitu ya. Magic jar gitu, terus kita makannya begini gitu ya. Jadi kita harus punya tempat, wadah atau kontainer. Tempat atas apa yang kita butuhkan, saudaraku. Amin. Amin. Kita harus menyediakan wadah untuk apa yang kita butuhkan. Jadi kalau kita mempunyai wadah untuk memiliki wadah untuk mukjizat, kita harus punya kelimpahan, kita harus punya wadahnya, kontainer untuk kita menerima mukjizat itu, berkat itu. Karena masing-masing orang berbeda. Ada yang A butuhkan mukjizat kesembuhan, ada yang B membutuhkan mukjizat terobosan keuangan, pemulihan keluarga, ya kan, pasangan hidup, damai sejahtera. Ingat firman Tuhan katakan saudaraku dalam Yohanes 10 ayat 10. Boleh ditampilkan, Bu? Yohanes 10 ayat 10. Dikatakan seperti ini saudaraku. Pencuri datang, belum ya. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh. Ya, kita baca bersama-sama. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kita ganti kata mereka dengan kata saya. Supaya itu terjadi dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita menyaksikan orang lain, tapi itu terjadi dalam kehidupan kita dan menjadi kesaksian dan menjadi berkat. Amin. Amin. Kita baca bersama-sama. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, yaitu Yesus, supaya saya mempunyai hidup dan mempunyainya
dalam segala kelimpahan. Saudara, kalau saudara kehilangan sukacita, damai sejahtera, itu dipastikan bukan dari Tuhan, tapi dari si jahat. Karena pekerjaan si jahat, si pencuri itu hanya untuk mencuri, membunuh, ya kan? Ya kan? Membunuh dan membinasakan, membuat orang jadi lemah, ciut imannya. Aduh, ya kan saudaraku, kemarin itu saya lagi kurang sehat gitu kan ya saudaraku, minggu lalu gitu kan. Pikiran itu masuk yang, aduh gimana dong, aduh saya kan ini, gimana anak saya, aduh saya kan sendiri dan sebagainya, macam itu banyak. Kayak saya kehilangan, saya takutan gitu kan ya, saya khawatir gitu kan. Dan kemudian hari Sabtu kemarin saya berobat, dokter bilang nggak ada apa-apa, semuanya baik sehat gitu kan ya. Cuman mungkin ibu khawatir ya, takut ya saya, Tuhan gitu. Saya nggak bilang karena orang dia bukan orang percaya, malu juga kan. Apa pekerjaannya pendeta? Gimana sih? Mengingatkan jangan takut, jangan khawatir. Saya sendiri dalam posisi takut, khawatir gitu kan. Pikirannya macam-macam gitu. Semua dirasakan, semua dirasakan, semua dirasakan gitu kan ya. Tapi itu, dia pekerjaan si jahat adalah untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Karena si pencuri itu, si jahat itu mengganggu. Lihat tuh, begitu kan? Lihat itu. Ya, melihatkan apa yang saat ini terlihat. Gitu kan ya? Tapi saudara, Tuhan mengatakan, aku tuh datang, kata Yesus, supaya kamu punya hidup. Dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Kelimpahan itu bukan bicara hanya sekedar materi, tapi kelimpahan rohani, jasmani, dan materi juga. Saya percaya materi itu adalah berkat, bonus tambahan. Tapi bagaimana karakter kita, pengenalan kita kepada Tuhan, itu lebih penting. Dan saya percaya pada saat kita memiliki karakter Kristus, saya percayalah berkat Tuhan itu pasti akan luber. Amin, amin. Tapi bagaimana pengenalan kita kepada Tuhan, itulah yang terpenting, karakter. Iman yang besar oke, iman sebesar biji sesawi oke, tapi bagaimana kita memiliki iman yang benar? Walaupun kita sedang menghadapi kesesakan, ada tantangan, kita tetap teguh kepada Kristus Yesus Tuhan. Kita tetap semangat melayani, kita tetap bersuka cita, kita tetap berpengharapan karena itu adalah iman yang benar. Yang penting bagi kita adalah kita memiliki iman yang benar. Tuhan, saya tetap percaya, saya tetap setia untuk melayani Tuhan. Saya tetap percaya bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam kehidupan saya. Katakan amin saudaraku. Kelimpahan rohani ya kan, rohani kita semakin mengenal Tuhan, karakter kita ya kan, jiwa kita tetap bersuka cita, dan tubuh kita perkatakan, aku sehat dalam nama Tuhan Yesus. Katakan saudaraku, tubuhku sehat, jiwaku sehat, rohku sehat dan kuat. Amin saudaraku. Iman kita harus benar. Di tengah tantangan atau penantian kita, percayalah Tuhan lebih tahu kok. Asalkan kita punya iman, punya alat tukar, ya kan? Seperti kalau kita mau ke Amerika, kita harus tukar uang kita dengan mata uang mereka, dolar, ya kan? Kita harus tukar apa yang kita ingini dengan iman kita, apa yang menjadi iman kita, walaupun beda-beda. Ya kalau kita beriman kesembuhan, kita harus punya wadah untuk kesembuhan. Kalau kita punya iman untuk terjadinya terobosan, kita harus punya wadah untuk terjadinya terobosan. Dan saya juga terus Bapak Ibu Saudara-saudara membangkitkan iman saya. Amin. Poin yang terus dikatakan slide berikutnya. Substansi atau dasar. Setiap jenis iman membutuhkan bahan dasar yang berbeda. Sudah disampaikan tadi ya. Setiap jenis iman membutuhkan bahan dasar yang berbeda. Tadi ada wadah, ada tempatnya. Dan setiap iman kita membutuhkan dasar yang berbeda. Ya kan? Ya kan? Mungkin anak muda punya iman, saya mau dapat wanita yang ini itu. Anak wanita, kaum wanita punya iman, saya mau dapat suami begini-begini. Atau kita para orang tua, kita punya iman untuk anak-anak kita. Jadilah sesuai dengan iman setiap kita. Amin. Amin. Mungkin pekerjaan kita yang kita usahakan, proyek-proyek kita beriman. Apa saja yang saya kerjakan, segala transaksi yang saya lakukan dan kerjakan, Tuhan buat saya berhasil, Tuhan buat saya beruntung. Tuhan mempertemukan saya dengan orang-orang baik Tuhan, Tuhan mempertemukan saya dengan orang-orangnya Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan kehendaki terjadi, digenapi dalam kehidupan saya. Katakan amin. Ya. Substansi dasar, poin kedua. Katakan poin kedua, substansi dasar. Dalam bahasa asli Yunani menggunakan kata hypostasis. Bahasa Inggris substance, artinya bahan dasar. Benar ya Bu bahasa Inggrisnya? Soalnya di sini ada guru bahasa, ada ahlinya gitu ya. Ya kan? Bahasa Inggrisnya substance. Ya. Tadi cuma ini doang sih Bu gitu. Substance ya. Oke. Ya.
Artinya bahan dasar. Kita baca bersama-sama. Iman akan menghasilkan mukjizat yang dahsyat jika ada usaha lanjutan untuk mengerjakan kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Saya ulangi lagi. Iman akan menghasilkan mukjizat yang dahsyat jika ada usaha lanjutan untuk mengerjakan kebenaran firman Tuhan. Saudara kehilangan sukacita, saudara kehilangan damai sejahtera karena melihat orang tersebut, menyebalkan, menyakitkan. Tapi Alkitab apakah yang dikatakan? Ampunilah, benar enggak? Maka setelah kita berhasil mengampuni, maka ada damai sejahtera. Itu maksudnya yang dikatakan dengan iman akan menghasilkan mukjizat yang dahsyat jika ada usaha lanjutan untuk mengerjakan kebenaran firman Tuhan. Ya kan? Dalam firman Tuhan dikatakan, berilah maka kamu akan diberi. Sebuah takaran yang dipadatkan, digoncangkan akan melimpah, yang akan meluap dari tempat perbendaharaanmu. Alkitab mengatakan seperti itu. Tapi secara manusia, hitung-hitungan kita, aduh Tuhan, saya memberi, butuhkan. Terkadang kita menemui keadaan-keadaan seperti itu, saudaraku. Iman akan menghasilkan mukjizat yang dahsyat jika ada usaha lanjutan untuk mengerjakan kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau saudara beriman untuk namanya mendapatkan terobosan keuangan, saudara harus berani memberi, saudara harus berani menabur. Katakan amin. Maleakhi 3 ayat 10 kita buka firman Tuhan, saudaraku. Masih semangat kan saudara? Siapa yang semangat? Amin. Maleakhi 3 ayat 10. Ya, kita baca bersama-sama saudaraku. 3, 2, 1. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ini bukan kata pendeta saudara, tapi ini adalah firman Tuhan. Dan satu-satunya ayat firman Tuhan yang mengatakan, ujilah aku. Tuhan menantang saudara. Ujilah aku, kata Tuhan. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Secara logika, Tuhan, saya juga butuh. Tuhan tahulah, tapi ini firman Tuhan. Bahkan dalam ayat firman Tuhan, Tuhan meminta kita untuk memberi sebuah takaran yang dipadatkan, digoncangkan, akan dilimpahkan ke dalam perbendaharaanmu. Amin. Alkitab mengatakan. Jadi kalau kita mau mengalami mukjizat dalam hal terobosan, kita harus berani melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Kita butuh damai sejahtera, kita perlu damai sejahtera, kita harus mengampuni. Amin. Kita mau istilahnya kehidupan kita nyata, ada orang-orang yang menyakiti kita, kita harus mengampuni, kita harus mendoakan. Malas banget sih doain dia. Tapi itu firman Tuhan, ampunilah, kasihilah. Seperti berbanding terbalik, tapi firman Tuhan, Yesus kita tidak pernah lupa atas apa yang saudara dan saya lakukan. Amin. Ini firman Tuhan saudaraku. Sekali lagi saya tidak ada maksud apa-apa, tapi bagaimana kita mengalami untuk namanya mengalami mukjizat yang dahsyat, ada usaha lanjutan untuk mengerjakan kebenaran firman Tuhan. Secara jujur saudara, saya juga dalam arti kalau mau memberikan persembahan persepuluhan, saya mikir, Tuhan, saya bisa buat belanja bulanan saya, bisa beli buat beras, bisa beli buat ini. Tapi kalau lagi ngasih, ya Tuhan udah tutup mata, dan Tuhan kasih damai sejahtera, gitu kan ya. Saya percaya Tuhan memperhitungkan itu kepada saudara dan saya. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Saya ngajari ke anak saya, apapun yang kamu lagi dapat, misal kamu dapat 100.000, potong 10.000, gak apa-apa. Hitung-hitungannya memang agak sulit, mungkin bulan ini belum dilakukan, berikutnya lakukan. Karena kita melakukannya bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Katakan amin. Saudara, anak-anak muda, engkau dipakai Tuhan, berani melakukan, berani menabur. Tuhan akan memperhitungkan itu menjadikan sesuatu yang besar terjadi dalam hidup kita semua. Katakan amin. Iman akan menghasilkan mukjizat yang dahsyat jika ada usaha lanjutan untuk mengerjakan kebenaran firman Tuhan. Dan poin yang terakhir, ya masih ada sih, ketiga ya. Poin yang ketiga adalah assurance. Assurance gimana Bu bahasanya? Assurance. Iya, asuransi. Jaminan. Kita baca yuk. Iman adalah dasar.
Dasar berarti jaminan. Ibrani 11 ayat 1 tadi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang saya harapkan, bukti dari segala sesuatu yang saya tidak lihat. Demikian juga wanita pendaran itu dia berkata, asal ku jamah saja jumbai jubahnya. Saudaraku teringatnya, mengenai wanita yang pendarahan itu, kalau wanita lagi datang bulan, lama banget pasti gak enak, gak nyaman, ya kan? Ya kan? Mungkin pun istilahnya maaf kata, mungkin pun berbau gak enak, gitu ya kan? Tapi kalau di zaman dulu, kalau kita baca kisahnya, orang-orang kan menganggap itu najis, najis, najis. Jadi dia nggak berani dekat-dekat dengan orang-orang, karena orang kan pasti menjauh, bau, najis, najis ya kan. Tapi makanya dia merangkak saudaraku, merangkak. Dia bilang asal ku jamah saja jubahnya. Dan dia sembuh. Sambil merangkak dengan tertati-tati, saya percaya kekuatannya nggak ada lah Bapak Ibu. Lemah ya kan, mana ya, ya kan, lemah. Tapi dia memiliki iman gitu kan ya. Dia berkata, asal ku jamah jubahnya. Asal ku jamah jubahnya. Karena dia kalau berdiri orang akan melihat, najis. Bisa saja dia dilempari batu. Karena dia najis bagi zaman dahulu dengan orang-orang yang seperti itu. Sampai dia merangkak. Dia jamah jubah Tuhan. Dan Alkitab mengatakan, dia sembuh. Katakan amin. Jadi ada jaminan saudaraku. Kita buka slide berikutnya. Iman adalah bukti. Iman adalah kepastian untuk memiliki janji Tuhan, sebab iman adalah tanda kepemilikan. Tadi dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang saya harapkan. Ibrani 11 ayat 1 boleh ditampilkan Bu, minta tolong. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Tadi kan dasar ya, benar ya, substansi. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti. Saudaraku di dalam Tuhan, saya boleh bersaksi sedikit? Boleh ya? Jadi beberapa waktu yang lalu, Tuhan, saya pengen masukin anak saya bimbel. Secara saya ngelihat nilai uang saya di rekening, saya punya banyak rekening saudara. Tapi ya puji Tuhan gitulah ya. Kalau saldonya ya puji Tuhan aja. Saudara sudah mengerti lah maksudnya ya. Kadang ada, kadang nol gitu kan ya. Ya kan gak bisa ditarik lagi gitu kan ya. Kadang pernah minus gitu ya. Nah kemudian Tuhan saya pengen bimbel. Saya jujur saudara, jujur. Saya pikir itu bimbel itu bimbingan belajar. Itu cuma hanya sekitar 5 jutaan gitu kan ya. Lihat saldo di rekening saya nggak ada gitu kan ya. Saya berdoa gitu kan ya, setiap malam aku sama anak saya itu kita punya macam kayak mesbah doa lah gitu, singkat lah gitu kan ya. Aku bawa dalam doa walaupun mungkin anak saya gimana lah gitu kan ya. Nah kemudian Tuhan saya percaya, saya perkatakan sambil saya bedakan, sambil saya mau pergi keluar gitu. Saya percaya Tuhan sambil ngomong-ngomong sendiri lah gitu kan ya. Kalau mungkin orang lihat ini apa sih ngomong sendiri gitu kan ya. Terus kemudian beberapa waktu yang lalu, boleh bilang ini hari apa sih? Hari Minggu. Ya masih dalam minggu ini ya. Iya, masih dalam minggu. Ada orang yang istilahnya memang sebelumnya dia nanya, Kak, dia nanya sama aku, Kak, anaknya udah kelas berapa? Gitu kan ya. Saya bilang kelas 3 SMA gitu kan ya. Terus kemudian singkat cerita, saya berdoa gitu kan ya. Terus kemudian berapa uang sekolah gitu kan ya. Terus dia nanya, berapa biaya bimbel gitu kan ya. Terus kemudian, oh iya, dia nanya kan saya pikirnya awalnya saya berpikir yang tadi sekitar itu karena saya kan belum gimana ya mau membuka aja mau mencari mau nelfon aja tuh nggak sempat dan gitu kan ya saya pikir 5 jutaan lah tapi nggak ada saldo saya 5 juta tuh nggak ada jangankan 5 juta sejuta aja pada saat itu nggak ada saudaraku gitu kan ya. Terus kemudian singkat cerita saya berdoa dan kemudian kemarin minggu ini juga sih kemudian dia bilang Kak saya dan suami tergerak untuk memberkati untuk biaya bimbel anak kakak. Dia bilang begitu karena kan awalnya kan dia nanya berapa aja biaya bimbel terus aku akhirnya searching kan ada yang 10 jutaan, ada yang 15 sampai 17,5 juta, ada yang 13,5 juta. Gitu kan ya. 13 juta, 13,5 di atasnya lah kalau dia langsung full bayar ya 13.750.000 gitu kan ya. Dan yang satu lagi jenis lain itu 17 juta. Dalam arti ya saya nggak punya uang ya saudara tadi saya bilang ya.
Cuma saya percaya Tuhan, saya percaya sambil memperkatakan, saya percaya saya bisa buat anak saya bimbel. Karena kan ada tipe-tipe anak yang bisa belajar sendiri, ya kan? Ada yang perlu dibimbing. Nah, singkat cerita kemarin itu, dia memberkati, Kak ini buat biaya bimbel Maria ya Kak. Tepuk tangan dulu yuk saudaraku. Dia mentransferkan sejumlah 13 juta saudara sekian. Ya kan? Dan saya berpikir tadinya kalau saya memilih yang kan ada 3 pilihan opsi ya. 3 pilihan opsi. Kalau yang satu tuh bisa langsung lunasi depan gitu kan ya. Tapi saya mikir sama Alet Maria kebutuhannya ya udahlah ini aja gitu kan ya, yang poin yang di tengah tadi yang segitan seperti itu. Walaupun akhirnya saya ngambil cicilan kedua, kalau mau saya lunasi bisa sebenarnya gitu kan. Tapi saya juga lagi berdoa, Tuhan di sekolah anak saya ini ada biaya pendaftaran ulang. Kan ada beda-beda sekolah ya. Ada biaya pendaftaran ulang untuk masuk di kelas berikutnya, di kelas selanjutnya yang tahun ajaran ini. Jadi saya alokasikan ke situ, sama ada alokasikan ke tempat tertentu. Dan saya lihat itu adalah iman, saudaraku. Amin. Ya kan? Tetapi dalam arti, kalau mau dilihat, ya artinya itu hal sederhana. Tuhan saya pengen Arya bimbel gitu kan. Secara logika, lihat rekening saya, 3 ada rekening, 3-nya lagi kosong. Gitu kan ya, 3-3-nya lagi kosong, Bu Selvi sampai ketawa. 3-3-nya lagi kosong gitu ya. Tapi Tuhan kita tahu iman ya kan, bukan berdasarkan kebutuhan. Ya udah kemarin kami pergi dan membayarkannya ke tempat bimbingan Maria. Tepuk tangan lagi lah ya buat Tuhan ya saudaraku ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi demikian juga waktu sedikit lagi kesaksian, waktu Maria masuk SMA, saya udah bilang, Maria kamu masuk negeri aja, gak punya uang nih gitu kan ya untuk masuk swasta. Saya berdoa gitu kan ya, Tuhan kirim dengan cara untuk Maria masih kelas 3 SMP, dia bisa masuk SMA Katolik gitu ya saudaraku. Dari orang yang 10 tahun lalu pun, saya terakhirnya mungkin 15 tahun atau 10 tahun yang lalu ketemu sama dia. Dari luar negeri. Ya kan, bukan Indonesia, dia WA saya, dia mau memberkati saya gitu kan ya. Itu bukankah sesuatu yang saya cuma bilang, Tuhan saya percaya bisa masukin sekolah Maria. Saya bisa Tuhan, karena Maria pada saat itu gak mau masuk negeri. Sampai akhirnya dia bilang, ya udahlah kalau memang masuk negeri. Pada saat dia bilang, ya udahlah, terjadi mukjizat itu. Dan Tuhan kirim berkat dari orang di Australia. Dan saya pergunakan itu buat sekolah Maria. Amin. Dan saya percaya juga di kelas 3 SMA ini gitu kan ya. Untuk bayar uang sekolahnya, saya percaya sajalah Tuhan sediakan. Saya pernah cerita sama saudara, saya ini orangnya khawatiran. Anak saya juga suka tegur. Seperti tadi yang bilang saya lagi kurang sehat. Dokter bilang, baik-baik kok Bu. Tapi saya ngerasain, aduh, ada semuanya gitu. Ya kan? Dalam arti, Tuhan itu mengajar saya banyak hal. Loli, kamu gak perlu takut. Loli, kamu gak perlu khawatir. Jadi saudara pun, apa yang menjadi iman saudara, bawa itu kepada Tuhan. Amin. Sekalipun kalau kita melihat logika, secara logika dengan kenyataan ada pusing saudaraku. Saya juga ya kalau mau dibilang setelah saya bayarkan ya untuk kebutuhan kedepannya ya beriman lagi gitu kan ya. Tuhan pasti isi kalau mau dibilang secara hitung-hitungannya lagi nggak ada. Tapi saya percaya kalau hal itu saja Tuhan kirim gitu ya, Tuhan kasih, maka saya percaya ada hal-hal yang Tuhan akan kerjakan, mukjizat demi mukjizat yang Tuhan kerjakan bagi saudara dan saya. Ya kan? Amin ya. Dalam arti kalau mau dipikir-pikir 13 juta, itu mungkin bisa buat motor, tapi tujuannya kan bimbel, doa saya kan bimbel untuk anak saya, jadi harus saya alokasikan, walaupun ada sebagian untuk pendaftaran awal sekolah Maria gitu kan. Jadi Tuhan kita melihat iman, katakan amin. Ya mari kan tepuk tangan buat Tuhan. Dikatakan, slide berikutnya, keyakinan akan Tuhan mengubah yang tidak kelihatan menjadi nyata. Yang tidak kelihatan menjadi nyata. Saya nggak punya uang di rekening saya, 3 rekening saya 0. Ya mungkin adalah sisa tinggal 50.000. Mau bayar gimana sih istilahnya, namanya sejumlah yang tadi saya sebutkan 2 digit gitu ya. Dalam arti ya. Tapi Tuhan kasih gitu kan ya. Tuhan kasih. Jadi keyakinan akan Tuhan mengubah yang tidak kelihatan menjadi nyata. Di awal tadi saya sudah bilang ada kesaksian yang saya tidak sebutkan nama. Tapi itu membangkitkan saya. Dia bukan orang percaya, tapi dia berusaha bekerja. Tuhan saya jadi orang sukses. Tuhan saya jadi orang kaya. Saya jadi orang berhasil dan dia menjadi salah satu konglomerat di Indonesia ini saudaraku. Dari orang yang gak punya apa-apa. Mungkin dia naik sepeda, ya kan? Mungkin dia pun jalan kaki. Mungkin dia pun mengalami hinaan. Bahkan mungkin dia mengalami pelecehan dan tidak dianggap.
tapi dia punya iman kepada Tuhan yang dia percaya. Saudara punya iman kepada Tuhan yang hidup, Yesus Kristus Tuhan namanya. Katakan amin. Jadi iman adalah dasar, iman adalah bukti, keyakinan akan Tuhan mengubah yang tidak kelihatan menjadi nyata. Kita baca penutup. Ini benar-benar terakhir. Ayo kita baca bersama-sama yuk. Pegang janji Tuhan dan jangan sanksi sedikit pun. Dengan iman berikan semua yang terbaik untuk Tuhan. Baik hidup, waktu, uang, dan segala sesuatu, serta raihlah yang terbaik yang Tuhan sediakan. Kita harus minta yang terbaik dari Tuhan. Saya kalau mau cerita iman saya mungkin saudara juga bingung kali ya. Tapi dalam arti apapun iman saudara dan saya, yuk kita beriman. Sekalipun saya belum melihat, saya masih biasa seperti ini saudaraku. Tapi saya punya iman. Tuhan akan membuat saudara dan saya yang punya iman akan menjadi besar, perkasa karena Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan di dalamnya. Katakan amin. Saya mengundang untuk kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Setiap mata kita dan setiap hati kita hanya tertuju kepada Tuhan. Saya memberikan waktu bagi saudara 1 menit lebih kurang. Sampaikan apa yang menjadi iman saudara. Berharaplah kepada Tuhan dan bukan berharap kepada manusia. Saya seringkali ditegur dengan saya berharap kepada manusia dan mungkin saya kecewa. Tapi hari ini, dalam perjalanan waktu saya banyak dibentuk Tuhan. Bahwa satu-satunya tempat saya berharap, satu-satunya tempat yang saya andalkan hanya Tuhan. Bukan saudara, bukan family. Saudara punya Tuhan yang besar, Tuhan punya Tuhan yang hidup. Bagi anak-anak muda, apa yang menjadi imanmu? Mungkin saat ini kau orang mahasiswa atau seorang pelajar, atau pekerjaanmu pekerjaan yang mungkin biasa. Tapi milikilah iman. Milikilah iman. Milikilah iman. Sebab tanpa iman, Alkitab mengatakan tidak seorang pun berkenan kepada Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan. Bahkan hamba secara pribadi Tuhan mengatakan mohon ampun. Untuk setiap keraguan hamba. Untuk setiap kekhawatiran hamba dan segala ketakutan yang hamba rasakan. Tapi pada hari ini Bapa, semua kami datang kepada Tuhan, mengangkat tangan kepada Tuhan. Membawa hati kami dan hidup kami kepada Tuhan. Berkati umat-Mu Bapa dalam nama Yesus. Berkati hamba, berkati kami semuanya Tuhan. Sehingga di dalam iman kami kepada Kristus Yesus Tuhan. Engkau Tuhan yang membuat kami besar. Engkau Tuhan yang membuat kami perkasa. Engkau Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Kami yang beriman untuk terobosan keuangan. Berkati keuangan kami Bapa. Supaya kami memiliki wadah kontainer dan dasar yang benar. Sesuai dengan firman Tuhan. Kami yang berdoa untuk terobosan. Pemulihan, kesehatan, kesembuhan. Engkau adalah Jehovah Rafa yang sanggup menyembuhkan kami Tuhan dalam nama Yesus. Berikan kami tubuh yang sehat. Tubuh yang bugar untuk kami memuliakan dan menyaksikan Tuhan. Dan bersama anak, mantu, cucu keturunan kami, keluarga kami kelak. Kami hidup bahagia, hidup dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Yang berdoa untuk mukjizat keluarga, pasangan, anak-anak Tuhan berkati Tuhan. Berkati umat-Mu Bapa. Hari ini Tuhan setiap kami imannya dibangkitkan. Karena kami bertemu kepada Kristus Yesus Tuhan yang berfirman. Maka firman itu dalam nama Yesus kami terima. Dan semuanya jadi dan nyata dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Meteraikan Tuhan. Meteraikan Tuhan. Meteraikan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.